Halo semuanya, welcome to C3 2020 Community. Jadi hari ini aku mau sharing dikit revelation yang aku dapetin dari 2 Korintus 11, dimana di situ itu aku ngerasa banget kayak cocok banget sama zaman-zaman kita sekarang ini, dimana kita lagi menghadapi banyak goncangan, banyak masalah. Jadinya kita itu kadang iman yang udah kita pegang teguh, firman Tuhan yang udah kita taruh di dalam hati kita, kadang tuh jadi goyang gitu. Jadi kita ngerasanya kayak mempertanyakan, Tuhan kok kayak gini sih? Tuhan kok harus terjadi seperti ini? Kenapa nggak yang seperti ini? Kenapa semua yang saya rencanakan tuh kok bisa jadinya meleset gitu? Hal ini sama juga terjadi dengan jemaat di Korintus yang dituliskan di 2 Korintus pasal yang ke-11, di mana mereka itu mulai menerima pengajaran-pengajaran baru yang bergeser gitu dari pengajaran Rasul Paulus akan Kristus. Yang aku pengen share di sini adalah mau seberat apapun keadaannya, mau sulit apapun kelihatannya, tapi kita harus tetap percaya gitu, dimana Tuhan itu tetap ada buat kita, tetap melihat dan juga tetap mendengar apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita nggak perlu lagi terlalu khawatir karena kita punya Tuhan yang selalu ngejagain kita, Tuhan yang selalu beserta kita, dan Dia pasti akan menolong kita pada waktunya. Jadi buat saat-saat sekarang ini tetap semangat ya teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita awali dulu dengan doa bersama-sama ya. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Bapak, untuk ibadah hari Minggu ini ya Bapak. Engkau izinkan kami ya Bapak mengadakan ibadah online ini ya Bapak. Engkau yang tuntun ya Bapak, Engkau yang berkati ya Bapak ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, walaupun kami satu persatu ada di rumah ya Bapak, tapi hadirat-Mu pasti hadir ya Bapak di tengah-tengah kami ya Bapak. Berkati juga ya Bapak semua pelayan ya Bapak yang melayani hari ini, Engkau yang sertai mereka ya Bapak, Engkau yang pakai mereka ya Bapak satu persatu untuk dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapak. Berkati juga Bapak kami semua yang ada di rumah, yang mendengarkan online service ini ya Bapak. Engkau persiapkan hati kami ya Bapak, Engkau tutup bungkus kami ya Bapak, agar kami dapat menanamkan apa yang akan nanti di-share-kan untuk kami, dan nantinya firman tersebut dapat tumbuh ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sekarang kita lanjut untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan melalui praise and worship. Enjoy the service. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama bersorak. Kau batu karang yang teguh.
Saya mau mengajak teman-teman berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wow. Pada saat ini teman-teman, kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dia adalah kakak kita, dia adalah cici kita, dia adalah saudara kita, dia adalah bisa juga yang manggil tante ya. Dan pada saat ini teman-teman juga akan diberkati oleh sharing yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan kita mari kita sambut dia bersama-sama dengan gembira. Kita sambut Jessica Lesmana. Halo semuanya, senang sekali saya bisa kembali berada di sini untuk membagikan pesan apa yang saya dapatkan hari-hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Saya mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau berkati setiap kami biar apa yang kami dengar Tuhan itu boleh bertumbuh dan membuahkan hasil di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. First of all, pertama-tama thank you buat Pastor Jimmy yang memberikan saya kesempatan untuk saya boleh membagikan sedikit sharing pada hari ini. Hari ini saya diberikan tema mengenai faith, faithful, and faithfulness. Sebelum saya memulai cerita firman Tuhan pada hari ini, saya mau bertanya pada setiap kalian. Pernah gak sih kalian menonton film The Notebook? Di masa pandemik ini, saya lebih banyak bekerja di rumah, saya lebih banyak WFA, sehingga saya lebih banyak waktu untuk bisa bertemu dengan pacar saya, so just kidding. Dan kita kemarin itu sempat semasa pandemi ini kita nonton film The Notebook. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, saya akan menceritakan sedikit apa sih film The Notebook itu. Film itu bercerita mengenai kalau zaman sekarang mungkin itu kayak semacam di panti jompo gitu. Ada seorang sepasang kakek dan nenek, grandpa dan grandma. Di situ kakeknya itu sedang menceritakan kembali sebuah kisah tentang pasangan muda waktu itu. Pasangan untuk anak muda, seorang cowok dan seorang wanita. Waktu itu ceritanya pasangan itu laki-laki dan perempuan itu mereka itu saling suka satu dengan yang lainnya. Mereka cinta pada pandangan pertama. Tapi karena keterbatasan perbedaan finansial, perbedaan keluarga, perbedaan pekerjaan, yang mengakibatkan orang tua dari si wanita ini nggak setuju. Akhirnya mereka harus berpisah antara kota, mereka pisah antara negara. Tapi laki-laki ini bilang bahwa nanti aku janji bahwa aku akan bikinin rumah buat kamu gitu dan kita akan tinggal bersama-sama. Singkat cerita karena tidak setuju orang tua, mereka berpisah kota, berpisah negara. Sampai ketika wanita ini sudah memiliki pasangan yang lain, sudah memiliki cowok yang lain, tapi tetap laki-laki ini tetap setia. Dia bangun rumah itu yang sudah dijanjikan bersama untuk wanitanya. Setelah bertahun-tahun wanita ini udah sama cowok lain, kemudian ada suatu kesempatan di mana laki-laki ini bertemu dengan perempuan ini di satu tempat yang tidak disengaja mereka bertemu. Kemudian muncullah sebuah perasaan dari si wanita untuk dia terus kok rasanya masih ada ya cinta bersama dengan cowok ini. Singkat cerita akhirnya cewek ini udahan sama cowok yang itu, dia mulai jalan lagi dengan pasangan yang awal, yang si cowok awal ini. Lalu kamu tahu akhirnya mereka tinggal hidup bahagia dan ternyata si kakek nenek yang dari awal ini, kakek ini adalah menceritakan kisah pasangan cowok cewek ini adalah kisah mereka. Ternyata neneknya ini mengidap sebuah penyakit di mana dia cepat lupa. Jadi dia lupa siapa suaminya, dia lupa siapa kisah hidup mereka, dia lupa apapun yang mereka pernah lakukan. Nah si kakek ini berusaha untuk menceritakan kembali cerita pasangan hidup mereka bersama kepada istrinya si neneknya ini. Suatu ketika neneknya ini tiba-tiba ingat, wah itu ternyata cerita kita berdua ya gitu. Tapi ingat itu cuma beberapa saat kemudian, setelah itu neneknya itu lupa lagi mengenai si kakeknya ini. Sampai akhirnya kakeknya ini terus setia sama dengan neneknya sampai mereka meninggal dan mereka meninggal itu barengan. Waktu saya nonton film ini, saya bersama dengan pacar saya kita menjadi lebih saling sayang dan segala macam ya, so just kidding. Nah hari ini firman Tuhan pada hari ini
yang akan saya sampaikan adalah mengenai kesetiaan. So, kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 18. Sekali lagi Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 18. Saya percaya bahwa cerita ini bukanlah cerita yang awam lagi dalam kehidupan kita karena seringkali kita mendengar cerita ini. Saya akan membacakan dan kita akan baca bersama-sama. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat itu dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. So, itu merupakan rangkaian firman Tuhan yang kita baca. Dan kalau boleh saya singkat, saudara, bahwa di dalam Kejadian 22 ayat 2 itu merupakan perintah Tuhan kepada Abraham. So, dari awal Tuhan sudah memerintahkan kepada Abraham untuk apa? Untuk bisa mengorbankan Ishak, untuk dia boleh mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Tapi kalau kita lihat di ayat Kejadian 22 ayat 5, di mana waktu Abraham itu sudah bersiap-siap untuk pergi naik ke atas gunung, dia berkata kepada bujangnya. Nah, jawaban ini yang menurut saya, ini yang merupakan iman Abraham. Abraham itu berkata loh kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini, itu bicara mengenai bujangnya. Bujangnya tinggal di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan pembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Boleh di-take note bahwa kata-kata Abraham itu berkata bahwa sesudah itu kami kembali kepadamu. Sesudah itu setelah kami sembahyang kami akan kembali kepada bujangnya. Padahal Abraham tahu bahwa Tuhan itu memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Tapi inilah iman Abraham. Di mana waktu itu dia bilang bahwa kami
akan kembali kepada bujang. Enggak cuma Abraham yang akan kembali, tapi Abraham beserta anaknya akan kembali kepada bujangnya itu. Nah, kemudian dengan imannya Abraham, Kejadian 22 ayat 17-18, disinilah penggenapan janji Allah atas hidupnya Abraham. Firman Tuhan berkata bahwa maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Mu. Hari ini tema kita bertemakan faith, faithful, and faithfulness. Ya, kita tahu bahwa cerita Abraham itu merupakan bapa orang beriman. Bahwa semasa perjalanan hidup Abraham, begitu banyak tantangan dan pencobaan yang terjadi dalam hidupnya dia. Yang pertama, kita tahu bahwa di Kejadian 12 dikatakan bahwa waktu itu Tuhan berfirman kepada Abraham untuk dia pergi ke tempat yang even dia nggak tahu di mana, untuk ngapain pun dia nggak tahu, tapi dia harus pergi meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan tempat kediamannya yang nyaman untuk dia ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Itu merupakan tantangan pertama di mana dengan iman Abraham harus berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang kedua, tantangannya nggak cuma sampai di situ aja dalam perjalanan hidup Abraham, tapi kita tahu bahwa Sarah istrinya itu adalah mandul, nggak bisa melahirkan anak. Tapi waktu janji Tuhan adalah bahwa Abraham akan melahirkan seorang anak. Saat itu usia Sarah 99 tahun, sampai akhirnya dia melahirkan Ishak. Cukup waktu yang panjang, kurang lebih sekitar 25 tahun untuk dia menanti janji Tuhan untuk Ishak bisa lahir, untuk dia bisa mendapatkan Ishak. Yang ketiga, janji Tuhan bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan yang sangat banyak. Padahal waktu itu dia memiliki tantangan di mana Abraham harus mempersembahkan anak yang satu-satunya, anak semata wayangnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat 3 hal tantangan yang diberikan Tuhan oleh Abraham itu bukanlah hal yang mudah. Itu bukanlah hal yang gampang. Itu bukanlah hal yang oke, kita bisa berjalan. Tapi untuk tantangan-tantangan seperti itu pun Abraham masih memiliki iman kepada Tuhan. Abraham masih disebut sebagai bapa orang yang beriman. Hari ini iman itu penting dalam kehidupan kita. Iman itu penting dalam kehidupan Abraham. Tapi dalam penggenapan janji Tuhan, Abraham nggak cuma memiliki iman, tapi dia juga Dia juga setia sama Tuhan. Dia tetap mengikuti apa yang Tuhan katakan, sekalipun seringkali itu nggak masuk di akalnya dia, sekalipun apa yang disuruh sama Tuhan, itu mungkin hal yang paling berat dalam kehidupannya, tapi dia tetap melakukannya. Hari ini berbicara mengenai kesetiaan. Yang pertama adalah kita belajar bagaimana kita bisa taat sama Tuhan, sekalipun itu tidak sesuai dengan ekspektasimu. Kalau kita lihat di dalam cerita di atas, Abraham itu taat sama Tuhan. Walaupun Tuhan mengambil anak semata wayangnya. Kalian bisa bayangkan bagaimana kondisi Abraham saat itu. Dia menunggu Ishak. Ishak itu merupakan di dalam sebuah keluarga. Nah, yang namanya penerus itu adalah mahkota dalam sebuah keluarga. Kalian bisa bayangkan apalagi yang dilahirkan Abraham itu adalah seorang anak laki-laki. Kalian bisa bayangkan anak yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun. Tunggu berpuluh-puluh tahun, anak laki-laki dan dijanjikan sebagai penerus keluarga, sebagai keturunan yang besar. Tapi hari itu Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Apakah itu sesuai dengan ekspektasinya Abraham? Dia pasti berpikir bahwa janji Tuhan seperti itu, tapi kenyataannya Tuhan minta Ishak. Tapi apakah setelah waktu Tuhan minta Ishak, apakah Abraham bilang, oke, kalau untuk harta aku bisa kasih, emas perak aku bisa kasih, semuanya aku bisa kasih. Tapi untuk anak satu kesayanganku, sorry Tuhan, aku nggak bisa kasih. Apakah Abraham bilang seperti itu? No, dia nggak bilang seperti itu. Dia tetap taat sama Tuhan. Dia tetap setia sama Tuhan. Dia tetap mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, hari ini sama juga dengan kehidupan kita, saudara sekalian. Yang namanya berbicara mengenai iman, yes kita beriman sama Tuhan, yes kita memiliki pengharapan sama Tuhan, tapi pengharapan harus dijalan bareng dengan namanya kita taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan walaupun keadaan yang gak memungkinkan. Taat sama Tuhan walaupun keadaannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita.
dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, bisnis, keluarga, hubungan kita. Nggak ada suatu hal pun yang Tuhan janji pasti akan selalu berjalan mulus. Nggak ada satu hal pun yang pasti kita akan mengalami jalan rasanya fine-fine aja, mulus-mulus aja. Tapi ini bagaimana kita mau taat sama Tuhan, sekalipun itu tidak sesuai dengan ekspektasimu. Nabi Nuh waktu disuruh Tuhan untuk membuat bahtera, apakah itu make sense? No. Di saat kering kerontang, nggak ada apa-apa, dia disuruh membangun sebuah bahtera yang besar. Semua orang meledeki dia, semua orang meremehkan dia, semua orang ketawain Nabi Nuh. Tapi dia tetap setia sama Tuhan, tapi dia tetap taat sama Tuhan, tapi dia tetap ikutin apa yang Tuhan mau. Berbicara mengenai kesetiaan, yang kedua, hal yang bisa kita ambil dari cerita Abraham adalah jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Jangan pernah menyerah dengan situasimu. Jangan pernah menyerah dengan situasi yang buruk di hadapanmu. Firman Tuhan di dalam Roma 4 ayat 20 sampai dengan 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham gak ragu dengan semua situasi yang terjadi. Abraham gak menjadi bimbang dengan semua situasi yang terjadi walau dia harus mempersembahkan anaknya. Tapi Abraham tidak pernah menyerah walaupun situasi buruk ada di depannya. Hari ini di dalam kehidupan kita, contoh dalam kehidupan pekerjaan kita, dengan adanya pandemik virus seperti ini yang mengharuskan kita untuk kerja dari rumah, yang mengharuskan mungkin kita memiliki plan untuk kita bisa membuka bisnis A, B, C, D di awal tahun. Dengan adanya virus ini membuat kita berpikir bahwa wah virus ini menekan semua orang, kehidupan semua orang sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, sampai akhirnya pekerjaan kita terhambat. Tapi hari ini saya mau bilang buat setiap kita, sama seperti Abraham, jangan pernah menyerah dengan situasimu yang buruk. Jangan pernah menyerah dengan pintu yang rasanya tertutup di depanmu. Jangan pernah menyerah dengan rasanya situasi yang seolah memblok jalanmu untuk engkau menerima janji Tuhan. Karena waktu kita mulai beriman sama Tuhan, kita mulai mengikuti Tuhan, kita mulai mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dan kita mulai berusaha untuk kita melakukannya, Tuhan gak akan pernah tinggal diam. Sebuah cerita di dalam sebuah bisnis, saya perhatikan bahwa KFC itu dari dulu sampai sekarang, dia selalu menjualnya ayam gitu. Dia nggak pernah menyerah walau McDonald mulai menjual burger. Ada beberapa bisnis yang oke dia coba ayam, kayaknya kurang rame, akhirnya dia ganti ke bisnis, oke deh jual burger. Burger kurang rame, oke deh kita jual pasta. KFC dari dulu sampai sekarang dia terus menjual ayamnya yang sebagai maskotnya dari KFC. Sampai sekarang orang kalau tahu fried chicken yang terkenal apa? KFC. Karena apa? Dia nggak pernah menyerah. Situasi pasti yang namanya mencekam, yang namanya buruk itu pasti akan datang. Tapi KFC itu nggak pernah menyerah. Dia terus menjual produk yang menurut dia unggulan. So hari ini terus semangat, jangan pernah menyerah. Karena hari ini Tuhan masih banyak melakukan mukjizat dalam hidupmu. Ilustrasi yang menurut saya cukup bisa menggambarkan dengan adanya iman dan kesetiaan ini adalah waktu kita memutuskan untuk kita menikah. Menikah itu artinya kita memilih pasangan kita untuk kita bisa hidup seumur hidup bersama dengan dia. Untuk kita bisa memutuskan untuk kita menikah, itu merupakan yang pertama adalah langkah iman. Di mana kita percaya bahwa suka dan duka, senang gak senang, kita akan tinggal bersama dengan pasangan kita. Pasangan itu kita yang pilih. Dan menurut saya, langkah pertama untuk kita memutuskan menikah dengan dia, itu merupakan sebuah langkah iman. Di mana kita mempercayakan bahwa yang namanya memilih pasangan, kita gak bisa tahu karakter dia seperti apa secara dalam. Kita gak bisa tahu seberapa bagaimana baiknya dia. Kita gak bisa tahu secara detail tentang karakternya dia. Sampai nanti kita hidup bareng lama. Tapi di awal itu kita namanya adalah kita memutuskan langkah iman untuk kita mau memilih dia sebagai pasangan kita. Dan kemudian walaupun saya belum menikah, tapi saya sudah menghafal janji nikah. Nah di sini kalau kita lihat waktu kita pemberkatan nikah akan ada yang namanya janji nikah. Dan di situ kata-katanya adalah segini, bahwa saya
Jessica Lesmana, akan menerima engkau, disensor aja namanya karena saya belum menikah, itu untuk nanti. Disensor. Sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Kristus. Aku akan menolong serta memeliharamu dalam segala keadaan, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Kalau kita janji di dalam janji pernikahan, kita setia bahwa kita akan bersama-sama dengan pasangan kita dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan miskin maupun kaya, sampai maut yang memisahkan. So di dalam hubungan, kita nggak butuh cuma namanya iman, tapi kita juga butuh yang namanya kesetiaan. Yang paling pertama, kesetiaan dengan pasangan kita. Hari ini, kata faithful dan faith, ada kata-kata faith di dalamnya. Berarti dalam kesetiaan, perlu yang namanya iman. Firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 26 berkata bahwa demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. So faith without faithful, perbuatan itu adalah sebuah kesetiaan kita. Waktu kita beriman tanpa kita memiliki kesetiaan, tanpa kita terus melakukannya, itu sama juga sia-sia. Hari ini saya akan menutup dengan satu hal yang pasti di dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan gak pernah berjanji bahwa jalan kita akan selalu mulus. Siap gak siap, percaya ataupun enggak, mau ataupun enggak mau, kita harus diperhadapkan dengan hal-hal yang tak terduga datang dalam kehidupan kita. Kita harus diperhadapkan dengan mungkin situasi yang enggak kita harapkan, enggak pernah kita ekspektasi. Tapi itu siap enggak siap, kita harus hadapi itu. Tapi saya percaya, waktu kita memiliki iman bersama dengan Tuhan, dan kita mulai setia sama Tuhan, kita mulai menjalankan itu dengan taat sama Tuhan, dengan tidak menyerah akan kondisi kita, maka janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Saya akan menutup dengan sebuah statement, kesetiaan adalah jaminan bahwa iman kita akan membuahkan kegenapan janji Tuhan. Sekali lagi saya akan menutup firman ini dengan sebuah statement bahwa kesetiaan adalah jaminan bahwa iman kita akan membuahkan kegenapan janji Tuhan. Terakhir, terus semangat untuk apapun yang kita lakukan. Jangan pernah menyerah. Milikilah iman kita dan terus taat sama Tuhan. Terus semangat apapun kondisimu hari-hari ini. And God bless you. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau berdoa, Tuhan, kami membawa pokok doa untuk setiap apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami, untuk apapun yang situasi yang sedang kami alami, untuk apapun kondisi yang kami alami. Tuhan, kami percaya, Tuhan, untuk kami memiliki iman, Tuhan, atas setiap kondisi kami, dan kami terus menjalankan kesetiaan kami, Tuhan, terhadap Engkau. Kami terus mengikuti apa yang Engkau perintahkan kepada kami, sekalipun itu rasanya nggak masuk di akal kami, sekalipun terus hal yang terberat yang kami harus lakukan. Tapi kami berdoa, Tuhan, biar kiranya, Tuhan, Engkau yang mengambil, Tuhan, setiap apapun yang kami alami. Dan kami percaya, Tuhan, bahwa janji-Mu akan tergenapi atas kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, biar terus kami boleh memiliki kesetiaan dan terus kami memiliki iman, Tuhan, untuk setiap penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Thank you so much and God bless you. See you semuanya. Thank you buat Jessica yang udah bawain sermon kita hari ini. Thank you juga buat kalian semua yang udah join. Jangan lupa untuk join service kita lagi minggu depan di c3.2020.online.church. Bye, God bless you.